Saya nggak banyak-banyak dia. Yang terakhir, sifat akhlak yang terakhir sebagai penutup, selain hubungan dengan Allah yang kita jaga, juga jaga hubungan dengan sesama. Saya akhiri, tersebut dalam hadis riwayat Muslim, ada orang-orang yang dikisahkan dua jenis, satu perempuan, kedua umum. Yang perempuan diadukan oleh tetangganya, dia rajin salat, rajin puasa, rajin baca Quran, diadukan tetangganya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulanah ini bersikap begini, 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 begini. Dia senang mencela tetangganya, senang berselisih. Kata Nabi, hiya finnar. Dia kalau nggak tobat, masuk ke neraka. Kalau tidak tobat, masuk ke neraka. Disebutkan di hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya nih. Lihat kalimatnya. Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabatnya, ditanya. Bertanya Nabi, atadrunal muflis? Tahu nggak kalian orang yang bangkrut saat di akhirat? Kata sahabatnya, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami yang sudah nggak punya uang sepeser pun, nggak ada aset sedikit pun. Uang nggak ada, aset nggak punya. Kata Nabi, perhatikan baik-baik kalimatnya. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku itu. Ingat, Nabi tidak menyebut umatnya Musa, bukan umatnya Isa, tapi umatku. Ada orang yang mengaku umat Nabi Muhammad disebut bangkrut oleh Nabi. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Datang di hari kiamat, salatnya begitu rajin dikerjakan saat di dunia. Wasiyamin, puasanya rajin. Wazakatin, zakatnya tak tertunda. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang, dia suka mencela temannya yang lain. Wa qadhafa hadza, menuduh kawannya yang lain. Iri hati dengan pekerjaan kawannya, kemudian dia tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak layak. Dengki dengan jabatan yang dipangku oleh kawannya, dia berprasangka harusnya dia, kenapa kawan yang lain yang diangkat, kemudian dia iri hati, dia dengki, dia caci maki, dia sebarkan tebar fitnahnya. Apa yang terjadi? Kata Allah, lihat kalimatnya melalui lisan Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat kemudian dia menzalimi orang lain, mencacinya, maka pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicaci itu. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang kemudian puasa, lantas dia iri hati kepada kawannya, dia bicarakan keburukannya, maka diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang dibicarakan keburukannya itu. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukannya, maka diambil dosa-dosa orang yang dizalimi itu, ditimpakan kepadanya dan dilemparkan ke dalam neraka. Maka akhlak yang kedua, tidaklah diutus Nabi Muhammad SAW kecuali untuk menyempurnakan hubungan baik kita dengan sesama. Maka kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua, bukan cuma kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, tapi bagian yang kedua ini yang tidak kalah penting. Orang yang bisa mempraktekkan ini, maka dijamin oleh Allah langsung di Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Allah akan tempatkan orang ini di sebuah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau nggak percaya, silakan Anda amalkan, berdoa cepat meninggal. Begitu Anda selesai, kembali kepada Allah. Seluas langit dan bumi, mau maraton silakan, nggak ada ujungnya. Mau koprol, bebas. Apa amalannya? Amalan pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia gemar berbagi dengan sesamanya. Maka ayo praktekkan. Teman-teman yang di provinsi, begitu dapat tambahan, dapat promosi, dapat macam-macam, ayo silakan infak. Ajak teman-teman, syukuri. Boleh jadi Anda naik jabatan itu bukan karena Anda hebat juga, karena teman-teman Anda membantu Anda. Kalau nggak ada tukang fotokopi, bagaimana naskah-naskah Anda itu bisa diperbanyak? Kalau nggak ada yang ngetik, kalau nggak ada yang nyediain komputer, kalau Anda haus nggak ada yang nyediain teh, bagaimana Anda bisa menunaikan tugas dengan baik? Makanya adabnya kata Quran, begitu mendapatkan rezeki lebih dari Allah, bagi dengan sesamanya. Bahkan dalam hal ini jangan pisahkan non-muslim. Mungkin di sini ada pegawai yang non-muslim, begitu Anda dapatkan rezeki, bagi. Yuk ajak, makan yuk, Masya Allah. Tumben baik hari ini. Bukan tumben, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu mendengar kalimat Allah dalam jiwanya, boleh jadi hidayah akan terpajang dalam dirinya. Allah besoknya dia panggil lagi, Pak, kenapa? Apa Allah belum perintahkan untuk berbagi hari ini? Anda silakan cek, banyak hadis-hadis Nabi itu mendorong kita untuk berbuat baik dengan sesama.